jumpa lagi. Kali ini Bulia akan menjelaskan materi tentang tentang penjurusan ya, pendidikan lanjut nanti setelah kalian lulus SMP. Judul materi ini kemana setelah lulus SMP. Sebelumnya gimana kabar kalian di rumah? Oke, semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Baik, Bulia akan langsung mulai saja. Kemana setelah lulus SMP? Apakah mau masuk ke SMA atau SMK? Atau mungkin ada pilihan lain, mungkin ada yang mau bekerja, atau mungkin ada yang mau menikah? Semoga tidak ya. Jangan dulu lah gitu, usia kalian belum cukup untuk itu. Sebaiknya ya dilanjutkan dulu untuk pendidikan setelah SMP gitu. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Nah, tentang pendidikan formal di Indonesia itu ada yang pertama, pendidikan dasar itu terdiri dari SD, sekolah dasar, dan SMP, serta bentuk lainnya yang sederajat. Maksudnya sederajat itu ada MI, ada MTS, kayak gitu ya, ada kejar paket, ada dan bentuk lainnya lah yang sederajat. Nah, kalian kalau SD sudah dilalui, kemudian sekarang kalian masih di SMP kelas 9. Nah, ini artinya kalian masih ada dalam pendidikan dasar. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini terdiri dari SMA, SMK, dan yang sederajat. Gitu. Kemudian pendidikan tinggi di Indonesia itu ada akademi, ada politeknik, ada sekolah tinggi, ada institut atau universitas. Nah, kalau akademi itu biasanya nanti gelarnya belum sarjana ya, biasanya diploma. Jadi kalau akademinya itu belajarnya 1 tahun ya baru diploma 1, diploma 2, diploma 3 kayak gitu. Kemudian kalau institut atau universitas, nah itu nanti gelarnya sarjana. Seperti itu. Kemudian kemana setelah lulus SMP? Nah ini tadi ya, ada pilihan bekerja. Nanti jadi kalian saat ini sekolah itu untuk apa sih gitu kan? Ya untuk nanti bagaimana kalian semakin dewasa itu kalian bisa hidup mandiri. Jadi kalian saat ini sekolah untuk mempersiapkan diri kalian supaya kalian bisa mandiri, tidak lagi bergantung pada orang tua. Kalau mungkin saat ini kalian masih mengandalkan orang tua tentunya ya untuk pemenuhan kebutuhan kalian, termasuk sekolah itu adalah bekal dari orang tua. Nah, nanti harapannya kalian bisa menjadi seorang pribadi yang mandiri, kalian bisa bekerja, mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Nah, maka kalau misalnya cuma lulus dari SMP langsung kalian tidak meneruskan pendidikan lanjutan, Bulia rasa ya bekal kalian untuk bekerja itu masih kurang, masih belum cukup gitu. Kalau bisa pun bekerja ya kalian bekerjanya mungkin masih yang istilahnya mungkin dari segi pendapatan pun tidak akan sebanyak dengan misalnya kalian sudah menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi kayak gitu. Nah, ini kemana setelah lulus SMP? Nah, ini diagramnya. Jadi setelah lulus SMP, nanti kalian bisa ke SMA dulu atau ke SMK atau mengikuti kursus kalau memang kepepetnya misalnya seandainya tidak bisa melanjutkan pendidikan menengah gitu ya, kalian mengikuti kursus yang membuat kalian itu punya keterampilan. Kursus itu bisa saja nanti kursus menjahit kah, atau kursus tata rias, atau kursus pokoknya kursus gitu ya. Nah, kemudian sebagai bekal untuk nanti kalian bekerja. Nah, kalau dari SMK itu nanti bisa langsung bekerja atau bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau SMA juga seperti SMK bisa langsung ke perguruan tinggi atau bisa juga bekerja seperti itu. Nah, karakteristik pendidikan SMA atau sekolah menengah atas itu yang pertama, kelompok peminatannya matematika, ada kelompok peminatan matematika dan IPA,
ada kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial, dan juga ada kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya atau biasa disebut kelas bahasa gitu ya. Kalau SMK di sini contoh-contoh penjurusannya ini hanya beberapa ya. Bisa ada lebih dari ini. Tetapi ini juga tergantung SMK-nya. Tidak semua SMK memiliki jurusan-jurusan ini, atau bahkan ada SMK lain yang memiliki jurusan di luar 7 jurusan yang sudah Bulia cantumkan di sini gitu. Tergantung SMK-nya di mana gitu ya. Jadi kalau SMK contohnya ada jurusan teknologi, rekayasa, bisnis manajemen, teknologi informatika, informasi dan komunikasi, kesehatan, itu banyak ya sekarang, kesehatan, farmasi, keperawatan gitu ada SMK-nya. Lalu agrobisnis, agroteknologi, seni, kerajinan, pariwisata, seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya, nah ini ciri khasnya atau karakteristik SMA itu yang pertama, siswa dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi memang bobot pelajarannya atau materi yang diberikan itu sebagian besar adalah teori gitu ya. Jadi masih mempelajari teori, konsep gitu. Nah, siswa dibekali dengan berbagai wawasan dasar berupa teori. Kemudian ada SMA negeri dan ada SMA swasta. Nah, karena memang dia dipersiapkan untuk ke perguruan tinggi, mempelajari banyak teori, biasanya dari lulusan SMA ini memang belum punya keterampilan untuk bekerja gitu. Akan berbeda dengan SMK atau sekolah menengah kejuruan. Nah, di SMK atau sekolah menengah kejuruan, ini siswa dipersiapkan untuk siap bekerja menjadi tenaga kerja menengah yang terampil dan profesional. Siswa dibekali dengan berbagai macam keterampilan sesuai program atau jurusan yang diminati. Jadi di situ ada 80% praktek dan 20%-nya teori. Jadi berbeda dengan SMA tadi, kalau SMK pelajarannya itu materinya lebih banyak praktek gitu ya, karena memang dia dipersiapkan nanti untuk sebagai tenaga kerja yang terampil. Jadi harus punya bekal itu. Nah, lalu bagaimana menyiapkan diri untuk memasuki sekolah menengah? Nah, kalian sudah punya gambaran belum kira-kira nanti setelah lulus SMP itu mau ke SMA atau SMK? Mungkin awalnya ditentukan itu dulu ya, SMA atau SMK, kemudian selanjutnya pilih sekolahnya kemana, jurusannya apa, seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung, mungkin banyak ya. Oke. Nah, yang pertama, tentukan tujuan setelah lulus sekolah. Jadi kamu tujuan setelah lulus sekolah itu mau apa atau mau kemana? Ini bisa secara lebih luas ya, bukan hanya ketika setelah lulus SMP saja, tetapi nanti kalian harus punya gambaran jauh ke depan saat kalian lulus SMA, misalnya kalian mau apa, atau misalnya sudah lulus kuliah kalian mau apa. Jadi kalian harus punya tujuan jangka panjang juga. Kalian itu punya rencana apa untuk hidup kalian gitu. Persiapkan diri dari sekarang. Nah, ini secara prestasi akademis ataupun juga mungkin bakat-bakat yang mendukung untuk nanti kamu mau melanjutkan sekolah di mana, itu silakan diasah, dioptimalkan lagi gitu. Jadi persiapkan diri dari sekarang. Lalu yang ketiga, pertimbangkan bakat yang dimiliki. Nah, ini seni, olahraga, ilmu alam, ilmu sosial, apapun bakat yang kamu miliki itu dipertimbangkan. Kalau bisa bakat itu juga nanti bisa jadi nilai plus kemana sekolah yang mau kamu pilih gitu ya. Lalu pertimbangkan sifat-sifat yang dimiliki. Apakah kamu orang yang sabar? Apakah kamu orang yang teliti? Apakah kamu suka bekerja menghadapi banyak orang? Dan sebagainya. Karena ini nanti berkaitan dengan jurusan yang akan kamu pilih. Seandainya kamu adalah anak yang, seandainya kamu ingin masuk ke jurusan IPA gitu ya, matematika IPA. Misalnya besok kamu cita-citanya pengen jadi dokter gitu kan. Nah, tapi ternyata kamu kurang teliti. Jadi di matematika misalnya kamu suka nggak teliti kalau berhitung, kamu suka
mudah menyerah, kalau menyelesaikan soal susah sedikit terus kamu udah males dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi, apa bener aku mau masuk jurusan IPA kayak gitu. Nah, seandainya kamu memang benar-benar pengen masuk jurusan IPA dan kamu bisa merubah sifat-sifatmu itu, ya itu baik sekali gitu. Mungkin sekarang sifatmu masih kurang teliti, terus mudah menyerah, memecahkan masalah. Lah, kamu pengen masuk IPA, ya kamu harus rubah sifat-sifat itu. Kalau bisa, itu akan baik sekali. Kemudian pertimbangkan juga kemampuan orang tua. Ini termasuk hal yang sangat penting ya. Karena seperti tadi Bulia sampaikan di awal, kamu saat ini masih tanggung jawab orang tua. Kamu masih bergantung pada orang tua. Nah, sesuaikan juga keinginanmu, harapanmu, cita-citamu itu mungkin juga dengan bagaimana kemampuan orang tua. Jadi kamu nggak bisa serta-merta memaksakan aku pengen masuk sekolah A, padahal di sana biayanya sangat tinggi sekali gitu. Jadi kamu tetap harus pertimbangkan kemampuan orang tuamu dan juga komunikasikan hal ini dengan orang tua. Kira-kira orang tua itu memberi masukan apa untuk kamu seperti itu. Nah, ini karakteristik jurusan, program jurusan di SMA ya. Yang pertama untuk jurusan IPA. Nah, ini jurusan IPA mempelajari ilmu pasti, ilmu alam maupun eksak, biologi, kimia, fisika, matematika. Nah, itu tadi yang pengen masuk jurusan IPA dipertimbangkan benar karena nanti IPA kebanyakan isinya ya tentang mapel-mapel ini. Kamu jangan hanya sekedar pengen, jangan hanya sekedar melihat oh kayaknya IPA tuh keren gitu, gengsi, jangan hanya sekedar gengsi gitu ya, karena benar-benar sesuaikan dengan tujuan kamu ke depannya mau apa dan juga potensi yang kamu miliki, potensi dan juga sifat yang kamu miliki itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, menggunakan cara pikir atau metode ilmiah dan logika. Nah, lalu yang selanjutnya, bisa lintas jurusan ketika kuliah. Nah, ini kelebihannya kalau kita masuk jurusan IPA. Kita bisa saja nanti mengambil bidang-bidang kuliah yang ilmu sosial gitu, kita bisa. Tetapi kalau misalnya kita masuk jurusan IPS, itu nanti kita agak kesulitan jika saat kuliah kita mau ngambil bidang kuliah yang ilmu alam gitu. Nah, ini karakternya yang harus dimiliki, suka tantangan, serius, pemikir, tidak mudah percaya, memiliki kemampuan berhitung, imajinasi, abstraksi yang tinggi. Nah, kalau menurut Bulia sih yang paling penting yang pertama itu ya, suka tantangan, jadi tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah itu. Kemudian berikutnya untuk jurusan IPS. Nah, yang pertama mempelajari ilmu sosial, jelas ya. Ilmu pengetahuan sosial ya mempelajari ilmu sosial. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, geografi. Membutuhkan penalaran dan kekritisan dalam berpikir, dan juga kemampuan observasi yang tajam. Karakternya mudah bergaul, percaya diri, suka membaca, daya ingat tinggi, mudah menghafal, rasa sosial tinggi. Nah, ini biasanya anak-anak IPS, anak-anak sosial, karakternya yang seperti ini gitu ya. Selanjutnya jurusan bahasa. Nah, di sini mempelajari pengembangan ilmu bahasa, tentunya ya mempelajari berbagai macam bahasa di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kan kalau di sekolah kayak kita saat ini di SMP, yang pasti dipelajari adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu bahasa Jawa sebagai muatan lokal. Nah, nanti kalau misalnya kalian masuk SMA ngambil jurusan bahasa, itu biasanya akan ada bahasa yang dipelajari, bahasa tambahan selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau pengalaman Bulia dulu di sekolah Bulia dulu itu jurusan bahasanya ada bahasa tambahan, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Jepang gitu ya. Itu mungkin di sekolah-sekolah SMA lain ya akan berbeda juga, mungkin bahasa yang dipelajari di sana apa. Dan untuk jurusan bahasa ini sepertinya tidak di semua SMA ada gitu ya. Kalau yang Bulia tahu seperti di Vanlit ini tidak ada jurusan bahasa, hanya ada IPA dan IPS gitu.
Kemudian mempelajari berbagai bahasa asing, itu tadi sudah. Lalu dibutuhkan kecakapan berbahasa dan minat untuk mempelajari bahasa. Nah, mungkin salah satu keuntungan kalau misalnya kita sekolah atau mengambil jurusan bahasa, itu keuntungannya adalah apa? Kita sudah mempelajari atau kita punya kemampuan bahasa asing lebih dibandingkan yang di jurusan IPA ataupun IPS gitu ya. Nah, ini bisa juga jadi bekal untuk nanti misalnya bekerja atau misalnya kita eh, sangat terbuka, misalnya kita mau bekerja di luar negeri gitu. Kita sudah punya kemampuan bahasa, tetapi ya itu bukan hal yang mudah juga. Jadi memang harus dipelajari. Nah, ini tips memilih jurusan IPA atau IPS ataupun juga bahasa gitu ya. Yang pertama, sesuaikan dengan kemampuan dalam bidang pelajaran. Mungkin kamu bisa lihat histori nilai-nilai kamu selama di SMP dari kelas 7 semester 1, dari semester 1 ya. Itu seperti apa? Kemudian dilihat juga kemampuan kamu dalam belajar itu lebih gimana? Lebih kamu mudah mempelajari mapel-mapel IPA atau lebih mudah kamu mempelajari mapel-mapel sosial gitu. Sesuaikan dengan pilihan jurusan apa yang akan kamu ambil di universitas nanti. Nah, makanya ini tadi Bulia bilang kamu harus punya gambaran jauh ke depan, bukan hanya setelah lulus SMP mau apa, tetapi kalau bisa nanti ketika lulus SMA-nya itu juga mau apa, mau kuliah di mana gitu. Atau lebih jauh lagi, nanti setelah lulus kuliah kamu mau bekerja atau profesi seperti apa. Nah, baru nanti bisa ditarik mundur seperti itu. Sesuaikan dengan cita-citamu. Nah, ini ya yang sudah Bulia bilang barusan. Kemudian bicarakan dengan orang tua. Ini tetap hal yang penting. Sekali lagi, perlu sekali ada komunikasi dengan orang tua. Karena bagaimanapun juga, saat ini kamu masih tanggung jawab orang tua. Jadi kamu punya keinginan, ya nggak bisa seenaknya terus keinginanmu yang harus dituruti terus gitu. Kalau memang ada perbedaan pendapat antara kamu dan orang tua, ya itu harus dibicarakan, dikomunikasikan dengan baik. Dicari solusinya, jalan keluarnya yang ya enak buat kamu, enak juga buat orang tua gitu ya. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak yang terpaksa. Nah, selanjutnya bisa juga konsultasi pada guru BK atau kalian misalnya ada yang merasa kebingungan, kalian mau konsultasi sama Bulia, silahkan. Bulia terbuka untuk itu. Dan meskipun saat ini kita bisanya dalam kondisi jarak jauh gini ya, mungkin kalian kalau mau konsultasi bisa lewat WA, bisa chat WA Bulia, itu Bulia akan balas. Tapi kalau misalnya Bulia balasnya agak lama ya mohon maaf, tapi pasti nanti akan Bulia balas gitu ya. Ikuti kata hati, ini yang terakhir. Nah, kalau memang kamu punya keinginan tertentu, tapi kamu ragu, kamu bingung memilih antara dua keinginan, ya kamu coba renungkan baik-baik, dengarkan kata hatimu itu memilih yang mana, seperti itu. Oke, baik, ini tugasnya ya. Jadi tugas untuk materi ini, silahkan kalian coba buat, tuliskan pilihan sekolah kira-kira yang ingin kalian tuju nanti setelah lulus SMP, SMA atau SMK apa, pilihan sekolahnya bisa ditulis di situ. Kemudian alasannya dan yang terakhir usaha apa yang akan kamu lakukan. Nah, untuk tugas ini nanti silakan dituliskan saja di buku BK. Hasilnya bisa difoto, dikirim lewat Google Classroom. Oke, baik. Itu saja ya. Untuk kali ini nanti video ini akan Bulia upload di YouTube dan akan Bulia share ke kalian linknya. Silakan nanti kalian pelajari, kalian simak, lalu tugasnya dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Bulia lewat WA. Terima kasih, salam sehat dan semangat, Tuhan memberkati selalu.